Shalom. Kali ini kita akan belajar satu materi yang menjadi basic dalam melakukan studi hermeneutik, yang menjadi dasar, menjadi pondasi dalam memahami teks Alkitab. Yaitu kita akan belajar bahasa Yunani Koine. Saya akan coba sebentar berbagi share screen. Ya. Sedikit biografi. Nama saya Yosua Hasibuan. Saya menyelesaikan studi S1 saya di Institut Agama Kristen Renatus, yang sebelumnya Sekolah Tinggi Teologi Renatus Batang Siantar 2020, dan menamatkan S1 saya tahun 2024. Kemudian saya melanjutkan studi S2 sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia atau STTII Medan. Eh, Sekarang saya memasuki semester ketiga dalam eh, pasca sarjana di STTI Medan. Kali ini kita akan eh, coba belajar bahasa Yunani eh, menjadi dasar. Ini materi yang dasar dalam belajar bahasa Yunani. Mengapa kita perlu belajar bahasa Yunani? Yang pertama, kita harus sadar dan kita harus eh, tahu dan pahami bahwa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani oleh para rasul. Jadi Alkitab yang kita pegang sekarang ini adalah hasil dari terjemahan dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Jadi itu sebabnya kita perlu belajar bahasa Yunani. Dan karena ini adalah menjadi bahasa yang memang eh, dipakai dalam penulisan Perjanjian Baru, sehingga kita perlu studi bahasa, yaitu bahasa Yunani. Ya, eh, mengapa penting kita belajar bahasa Yunani? Saya kasih satu contoh. Dalam memahami sebuah teks Alkitab, kita perlu kembali ke bahasa asli untuk kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan atau apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh penulis dalam tulisannya. Ini adalah percakapan antara Yesus kepada Simon Petrus ketika dia bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan kemudian Simon Petrus pun menjawab, "Aku mengasihi engkau." Nah, menjadi pertanyaannya, Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Jadi, ada sebuah pertanyaan timbul, apa yang dimaksudkan Yesus sehingga dia bertanya 3 kali? Nah, kalau kita melihat teks terjemahan baru, itu hanya menggunakan kata mengasihi. Tapi kalau kita coba studi kata dalam bahasa asli, maka di situ sangat tampak jelas bahwa ada 2 kata yang dituliskan oleh penulis, yaitu ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Kata mengasihi yang dipakai Yesus di sini adalah agapas atau agape. Kemudian Simon Petrus menjawab Yesus dengan kata philo atau pilia. Ya, jadi itu yang menyebabkan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Ya, kalau dalam terjemahan baru maka mengasihi, ya hanya mengasihi. Tapi Yesus mencoba berkata kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tanpa syarat, yaitu agapas?" Tapi Simon Petrus menjawab Yesus, "Aku mengasihi engkau dengan kasih pilo atau pilia, kasih sebatas saudara, kasih persaudaraan." Itu sebabnya di pertanyaan kedua juga Yesus bertanya dengan kata yang sama, agapas, dan Simon Petrus menjawab juga dengan
kata pilu. Kemudian di pertanyaan yang ketiga dalam Yohanes 21 ayat 17, Yesus mencoba menurunkan standar kasih yang dimaksudkan Yesus kepada Simon Petrus dengan menggunakan kata bilis. Sehingga ketika Yesus menurunkan standar kasihnya kepada Simon, bertanya kepada Simon Petrus, maka sedihlah hati Simon Petrus dan tetap dia mengatakan bilo, yaitu kasih persaudaraan, kasih sebatas saudara. Jadi kita perlu memang belajar teks asli yaitu bahasa Yunani supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam tulisannya. Karena memang kalau dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan baru, ya hanya dia memakai kata mengasihi saja. Tapi tidak ada sebuah klasifikasi kasih apa yang dimaksud Yesus dan kasih apa yang dijawab oleh Simon Petrus. Itu sedikit saja studi kata untuk memantik kita apakah penting kita belajar teks asli atau bahasa Yunani. Ya ini adalah abjad Yunani. Eh, Ada kalau tidak salah 24 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 24. Yang pertama itu alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, si, psi, omega. Jadi ini adalah aksara Yunani. Ini tidak eh, terlalu banyak kita bahas karena ini hanya menghafal saja. Ya, jadi basic pertama harus tahu bahasa Yunani. Alfa itu eh, seperti apa sampai ke omega. Jadi ini adalah aksara Yunani, abjad Yunani. Jadi kata pertama yaitu huruf, ya huruf. Huruf pertama alfa dan huruf terakhir omega. Itu sebabnya eh, Allah dikatakan alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir, yaitu diambil dari aksara Yunani, yaitu alfa, kata huruf, ya, huruf pertama dalam aksara Yunani, dan omega huruf terakhir dalam aksara Yunani. Kaidah huruf sebenarnya ada banyak eh, kaidah-kaidah yang lain atau rumus-rumus yang lain, tapi ini saya coba ambil beberapa kaidah yang menurut saya perlu saja. Kaidah huruf gamma. Dalam bahasa Yunani, huruf gamma harus ditransliterasi menjadi ng atau eng jika terdapat dua huruf yang sama. Contoh, angelos ditransliterasi menjadi angelos, bukan agelos. Jadi gamma ketemu gamma, maka gamma pertama dia menjadi n, sehingga bacanya angelos. Oke, sama juga dengan evangelion, ya gamma ketemu gamma dia akan menjadi eng. Ya, kemudian vokal diftong. Vokal diftong adalah penggabungan dua vokal menjadi satu silabi atau suatu kata, atau disebut juga vokal rangkap. Contoh, epsilon dan upsilon menjadi u dalam satu contoh kata, eun logeo, tapi dibaca menjadi yun logeo. Aku memberkati. Iota epsilon dan iota eta menjadi y dalam satu kata, Yesus, yaitu Yesus, bukan Yesus tapi Yesus. Kemudian omikron dan epsilon menjadi u dalam satu contoh kata, aku.
bukan aku, tapi aku itu mendengar. Kemudian eh, kata kerja present aktif indikatif. Nah, kita belajar kali ini eh, kata kerja present aktif indikatif. Kata kerja present aktif indikatif adalah sebuah tindakan yang sedang dilakukan saat ini oleh subjek, atau dengan kata lain sebuah tindakan yang sedang berlangsung, yang sedang dilakukan, yang sedang dikerjakan. Kata kerja Yunani mengandung 5 unsur. Yang pertama, dalam satu kata kerja itu ada orangnya, ada waktu, ada tindakan, ada modus, ada stem atau akar kata. Jadi dalam satu kata kerja itu memiliki 5 unsur ini. Jadi dalam satu kata di situ ada orangnya, personanya, ada waktunya, apakah dia sekarang, ataukah dia lampau, atau yang akan datang. Artinya, apakah sebuah kata kerja itu telah dilakukan, atau sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggris dia ada eh, past tense, present tense, dan future tense. Kemudian ada tindakannya, apakah dia aktif. Kalau aktif dia sebuah tindakan yang dilakukan oleh subjek yang sedang dilakukan. Kalau pasif, subjek menerima sebuah tindakan. Kemudian middle, untuk diri sendiri. Tindakan yang dilakukan subjek kepada dirinya sendiri. Baru ada modus indikatif, sebuah tindakan yang realita atau yang fakta yang sedang terjadi. Kemudian stem, akar katanya. Kita ambil satu contoh, luo. Ya. Dalam satu kata ini, dia terdapat unsur-unsur yang tadi saya terangkan. Ya, jadi di dalam ini ada orang pertama dalam satu kata, apakah dia orang kedua, apakah dia orang ketiga tunggal, atau orang pertama jamak, orang kedua jamak, atau orang ketiga jamak. Ya, dari mana kita bisa tahu apakah dia orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, dan seterusnya? Dari akhiran. Itu sebabnya kita perlu tahu stemnya, akar katanya. Dan kita bisa mengetahui dari akhiran, itu yang disebut personal ending. Ya, jadi kalau orang pertama, yaitu saya, orang kedua tunggal, engkau atau kamu, orang ketiga tunggal, dia. Ya, saya itu contoh saya, orang pertama. Orang kedua tunggal, lawan saya bicara, yaitu kamu. Nah, orang yang ketiga tunggal itu orang yang sedang kita ceritakan. Ya, I, you, he kalau dia laki-laki, she kalau dia perempuan. Kemudian orang pertama jamak, kami atau kita, we. Orang kedua jamak, et, kamu sekalian atau kalian. Kemudian ausin, orang ketiga jamak, mereka, they. Jadi dari mana kita bisa tahu? Itu dari akhirannya, akhiran kata, ya, personal endingnya. Jadi kalau kita coba pakai kata lu, luo, melepaskan. Nah, dalam satu kata ini dia memiliki orang, yaitu orang pertama tunggal, waktunya sedang berlangsung, tindakannya melepaskan. Kemudian luis, orang kedua tunggal, engkau, kamu, waktunya sedang terjadi, dan tindakannya melepaskan. Engkau sedang melepaskan. Kamu sedang melepaskan. Kemudian Lue, dia sedang melepaskan. Di dalam satu kata ini dia ada orangnya, ada waktunya sedang berlangsung, dan tindakannya melepaskan. Kemudian lu omen, kami atau kita sedang melepaskan, ada orangnya, yaitu orang pertama jamak.
waktunya sedang berlangsung, dan tindakannya melepaskan. Kemudian, lu ete, kamu atau kalian sedang melepaskan. Orangnya kamu sekalian atau kalian, waktunya sedang berlangsung, dan tindakannya melepaskan. Kemudian, lu osin, mereka sedang melepaskan. Ya, orangnya mereka, orang ketiga jamak, waktunya sedang berlangsung, dan tindakannya melepaskan. Jadi dalam satu kata kerja dalam bahasa Yunani itu memiliki unsur-unsur ini. Ada orangnya, ada waktunya, dan ada tindakannya. Apakah waktunya sedang berlangsung atau waktunya telah dilakukan atau belum dilakukan. Sehingga kita perlu hafal ini rumusnya. Ini akan membantu kita memahami penggunaan dalam kata kerja. O, omega itu orang pertama tunggal is, orang kedua tunggal orang ketiga tunggal omen, orang pertama jamak et, orang kedua jamak, dan usin, orang ketiga jamak. Satu contoh, kita coba pakai kata Lego mengatakan. Nah, orangnya ada orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Waktunya sekarang atau sedang terjadi, tindakannya aktif mengatakan. Modusnya indikatif realitas atau sedang terjadi, stem, akar katanya leg. Jadi kalau kita coba pakai eh, personal endingnya, maka infleksi tunggal Lego, saya sedang mengatakan. Legis, kamu sedang mengatakan. Legi, dia sedang mengatakan. Legomen, kami atau kita sedang mengatakan. Legete, kalian sedang mengatakan. Legosin, mereka sedang mengatakan. Jadi, yang penting dalam memahami sebuah kata kerja itu dari personal endingnya. Jadi memang ke enam personal ending ini penting dan perlu untuk dihafal karena ini adalah rumusnya dalam present active indikatif. Kita masuk coba mengerjakan contoh soal. Yang pertama, Lego. Dalam satu kata kerja Lego ini terdapat orangnya, saya. Ya, ini O ini, omega, ini adalah orang pertama tunggal. Jadi saya, aku. Waktunya sedang berlangsung dan tindakannya mengatakan. Kemudian legis, ya ini sigma fluid ya. Sebenarnya sigma fluid itu tidak boleh di akhir, tapi karena saya tidak tahu eh, sigma biasa dalam keyboard ini sehingga saya pakai sigma fluid. Ya. Legis, is itu orang kedua tunggal. Ya, orangnya kamu, waktunya sedang berlangsung, dan tindakannya mengatakan. Jadi legis, kamu sedang mengatakan. Kemudian legi, ya, e itu orang ketiga tunggal, maka dia waktunya sedang berlangsung dan tindakannya mengatakan. Jadi legi, dia sedang mengatakan. Kemudian legomen, ya, omen itu orang pertama jamak. Jadi kami atau kita sedang mengatakan tindakannya. Jadi di legomen kami sedang mengatakan, ya ini salah ya. Kemudian bab tizete, ya et itu
orang kedua jamak, yaitu kalian, kemudian waktunya sedang berlangsung, dan tindakannya membaptis. Jadi baptisite, kalian sedang membaptis. Kemudian anaginoskosin. Usin ini orang ketiga jamak, sehingga mereka waktunya sedang berlangsung, kemudian tindakannya membaca. Jadi anaginoskusin, mereka sedang membaca. Ya, inilah rumus dalam memahami kata kerja present aktif indikatif. Jadi memang kita perlu eh, memahami personal endingnya, ya, supaya kita tahu eh, mentransliterasi sebuah kata kerja. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau saya coba pakai kata mengatakan, dalam kata kerja Indonesia, bahasa Indonesia mengatakan di dalamnya tidak ada orangnya. Kemudian ini tidak jelas apakah sudah dilakukan, apakah sedang dilakukan, atau belum dilakukan atau akan dikerjakan. Ya, tapi kalau dalam eh, kata kerja bahasa Yunani, maka dalam satu kata kerja itu terdapat unsur-unsur yang tadi telah kita pelajari. Ada orangnya, apakah dia orang pertama tunggal, apakah dia orang kedua tunggal, apakah dia orang ketiga tunggal, apakah dia orang pertama jamak, orang kedua jamak, atau orang ketiga jamak. Waktunya apakah sedang berlangsung, apakah dia kata kerja past tense, apakah dia kata kerja present tense, apakah kata kerja future tense. Ya, apakah tindakannya aktif, apakah itu sebuah realitas terjadi modusnya, lalu akar katanya. Jadi memang kita perlu menguasai dan mengingat, menghafal personal ending karena ini sangat membantu kita dalam memahami kata kerja bahasa Yunani. Ya, mungkin itu saja dalam materi kali ini. Nanti saya akan coba lagi berbagi dalam kita akan belajar selanjutnya dari setelah video ini eh, kata benda, ya, kata benda, deklinasi kedua, ya, gender, yaitu maskulin. Tetap setia menunggu video-video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya.